Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Om, pejuang dolar AdSense. Di video ini saya akan memberikan trik cara mendapatkan 4000 jam tayang YouTube dengan cepat menggunakan HP Android. Trik ini sering saya gunakan di saat saya berpergian di luar rumah. Saya memproses channel orderan saya hanya menggunakan HP Android. Sebelum kita mulai, saya ingin memberikan suges bahwa trik yang saya share ini sangatlah gampang. Jika dilihat sekilas, mungkin trik ini agak sedikit beribet, tapi sebenarnya sangatlah gampang. Karena saya sudah mempermudah menggunakan bahan-bahan yang sudah saya siapkan di deskripsi, dan nggak sebanding dengan hasilnya yang sangat memuaskan. Jika masih bingung, ikuti saja apa yang saya klik di dalam isi video. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah sebuah RDP. Nah, buat yang belum tahu apa itu RDP, RDP adalah Remote Desktop Protocol. Singkatnya, RDP adalah komputer server yang hidup 24 jam non-stop. Nanti, si RDP ini kita gunakan untuk menonton video channel YouTube kita menggunakan banyak clone browser. Dan di dalam browsernya juga sudah saya tanamkan perintah ekstensi untuk menonton video kita non-stop 24 jam setiap harinya menggunakan banyak browser. Nah, RDP ini dimana kita bisa mendapatkannya? Kita bisa membuatnya sendiri menggunakan VCC atau biasa disebut Virtual Credit Card yang pembayarannya menggunakan dolar. Atau jika tidak ingin ribet, teman-teman bisa membelinya di toko online kesayangan seperti Tokopedia atau Shopee. Harganya relatif murah, mulai dari 50.000 sampai 100.000 per bulannya untuk ya RAM 2 sampai RAM 8 GB. Nah, jika teman-teman sudah memiliki IP, user, dan password RDP yang teman-teman barusan buat atau teman-teman beli, kita langsung saja pergi ke Play Store. Di Play Store ini kita ketik yang namanya RDP. Nah, ini dia paling atas, Remote Desktop. Langsung saja kita klik. Nah, teman-teman silakan download. Kalau sudah terdownload, langsung saja kita buka. Kita aspek. Nah, di bagian pojok kanan atas kita klik tanda plus, lalu add PC. Nah, lalu kita klik add manually. Nah, di sini hostname or IP address kita masukkan tadi IP RDP yang sudah kita miliki. Nah, kita copy IP-nya, lalu kita paste atau kita paste di hostname IP ini. Nah, lalu kita pilih add user account. Nah, di bagian sini kita masukkan usernya. User ini, nah sini adalah usernya administrator. Lalu kita salin. Kita masukkan ke username. Kita tempel di sini. Dan bagian passwordnya kita copy lagi, bagian passwordnya kita copy, salin, kita tempel di sini, lalu kita save. Nah, lalu kita save, sudah masuk, kita sudah membuat RDP-nya. Nah, jika sudah seperti ini, langsung saja kita klik yang ini untuk membuka RDP-nya. Never ACK-nya kita centang, lalu kita klik connect. Nah, kita sudah masuk ke dalam RDP-nya. Biar kita enak mengakses RDP-nya, layar HP kita miringin atau rotasinya kita aktifin, lalu layar HP-nya kita miringin, biar seperti komputer pada umumnya. Di sini bahan RAR ini teman-teman bisa mendownloadnya di deskripsi. Saya sudah menyediakan link di deskripsi. Bahan-bahan ini berguna untuk memposting jam tayang kita. Jika teman-teman sudah mendownloadnya, kita langsung tahan saja di layar HP, lalu kita klik extract here. Kita akan mengekstrak file yang di dalam RAR ini. Nah, ini dia bahan. Kita double klik, lalu kita drag ke samping. Double klik untuk menahannya. Nah, langsung saja kita open. Nah, ini kita double klik, lalu kita drag kursornya ke atas untuk select all, lalu kita drag keluar dari filenya, biar dia tersimpan di beranda desktop kita. Di folder profil Chrome ini, saya sudah membuat clone browser sebanyak 30 clone. Nanti folder ini kita copy, lalu kita paste atau paste di desktop kita. Nanti tergantung RAM RDP yang kita miliki. Di sini saya menyarankan kalau teman-teman memiliki RAM 2 GB,
kita menggunakan 10 clone. Jika teman-teman menggunakan 4 GB RDP-nya, kita menggunakan 20 clone. Atau jika teman-teman memiliki RAM 8 GB, kita bisa mengcopy semua clone Chrome ini 30-nya atau bisa lebih lagi dengan cara menambahkan secara manual. Tapi di sini saya hanya menyiapkan 30 profil Chrome. Saran saya sih jangan dibikin overload RDP-nya, karena ya ke kitanya juga stres bakal nge-lag akses RDP-nya. Ya, contoh di sini saya menggunakan RAM 4 GB untuk RDP dan saya akan membuat clone sebanyak 20 clone browser Google Chrome. Kita drag, kita tarik ke 20 clone browser. Lalu kita copy, kita add aja. Lalu kita paste di beranda RDP kita atau di desktop. Nah, ini sudah berhasil. Folder Chrome ini, karena tadi kita 20, kita akan mengambil juga 20 profil. Kita ketuk lagi di layar HP untuk menanda atau untuk select berapa bagian yang kita ambil. Nah, misal di sini 20. Lalu kita copy. Nah, si folder profil ini kita kopinya di folder paste di sini ini. Kita klik kanan atau dengan cara menahan di layar HP-nya. Terus kita klik paste atau paste. Nah, kita tunggu proses pengcopy pastean dari folder Chrome tadi ke folder paste di sini. Setelah profil tadi kita copy paste ke dalam folder paste di sini ini, kita bisa langsung membuka semua clone browser yang barusan kita drag ke desktop. Ini akan otomatis memasang semua ekstensi yang kita perlukan. Saya sudah menanamkan script ekstensi untuk menonton video-video di YouTube kita non-stop selama 24 jam. Oke, langsung saja kita buka semua profil-profil Chrome clone ini ya. Nah, di sini sudah terpasang otomatis. Lalu kita kecilkan layarnya biar enak dipandang atau enak disusun, nggak ngabisin tempat atau ruang. Kita bisa kecilin dulu, kita double klik, tahan, terus seret ke atas. Nah, sebelum kita mulai untuk menonton channel YouTube kita, pastikan dulu VPN kita sudah hidup. Biasanya dari abu-abu menjadi berwarna atau menjadi lambang sebuah negara IP yang kita pilih di VPN-nya. Nah, jika VPN-nya sudah hidup, langsung saja kita klik YouTube. Nah, di bagian YouTube ini kita masukkan judul video kita. Ingat ya, judul video ya, jangan link atau copy paste link di atas. Saya tidak menyarankan judul video. Nah, kita klik contoh di sini, vlog Puncak Merapi Amelia Putri. Nah, setelah ketemu videonya langsung kita klik saja. Nah, ini karena di sebelumnya saya sudah menanamkan script ekstensi supaya video ini nggak berhenti atau lanjut ke video lain. Video ini akan mengulang otomatis selama 24 jam nonstop selama sebulan atau setahun tergantung RDP yang teman-teman miliki. Nah, ini contohnya saya kesampingin dulu untuk mempercepatnya. Ini hampir beres. Dia kalau sudah beres akan balik lagi ke detik 1 ke awal. Kita tunggu aja ini videonya beres. Nah, dia otomatis mengulang lagi ke detik 1 atau ke awal ya. Karena sebelumnya saya sudah tanamkan script ekstensi untuk mengulang video ini. Jadi si profil Chrome ini akan menonton terus video ini selama 24 jam nonstop setiap harinya. Nah, selanjutnya kita buka lagi profil yang kedua. Pastikan dulu VPN-nya hidup. Jika VPN-nya sudah hidup, kita klik logo YouTube. Lalu kita cari lagi judul video kita. Untuk judul videonya bisa kita menggunakan judul video pertama, kedua, ketiga yang kita miliki. Tergantung berapa banyak video dalam channel yang memiliki. Saran saya sih jangan satu video kita view. Saran saya kita memview semua video yang ada di channel YouTube kita. Lebih banyak video lebih bagus. Langsung saja kita klik lagi. Udah, kalau udah diklik ini biarin aja. Dia akan mengulang atau menonton terus selama 24 jam nonstop setiap harinya. Nah, kita buka semuanya. Kita lakukan langkah seperti tadi untuk semua profil Chrome yang kita miliki ini. Di sini saya akan mempercepat untuk contoh ya. Anggap ini semua profil sudah saya buka semuanya untuk menonton video-video YouTube kita.
Jadi nanti ibaratnya satu profil ini memiliki 24 jam. Jika kita memiliki 10 profil memiliki 240 jam. Makin tinggi spek RDP-nya, makin banyak kita memiliki profil Chrome di RDP kita. Contoh RAM 2, contohnya RAM 2 10 profil, RAM 4 20 profil, RAM 8 40 profil, atau RAM 32 GB bisa memiliki 100 profil Google Chrome clone-nya. Ya, tergantung RDP yang kita miliki, berapa mampunya. Kita akan melakukan pembersihan atau pengulangan seperti dari awal tadi selama 8 jam atau 10 jam atau 12 jam sekali. Nah, setelah action stopwatch ini kita hidupin, kita bisa klik bagian sini, lalu kita klik X untuk keluar dari RDP-nya. Nah, si RDP ini dia akan terus berjalan 24 jam non-stop. Di sini saya akan mencontohkan, misal kita di sini udah 8 jam ya, action stopwatch-nya berjalan. Nah, gimana cara bersihin prepare dari awalnya lagi? Atau bersih-bersihin semua historinya biar nggak create text spam nantinya. Nah, caranya kita klik kill Chrome ini. Nah, setelah kill Chrome ini, kita klik di menu Windows ini, kita klik tahan. Terus kita klik control panel, lalu kita klik uninstall program. Nah, di bagian Google Chrome, kita klik uninstall. Dan jangan lupa also delete your browsing datanya, kita checklist, lalu kita uninstall. Nah, bersih semuanya. History yang kita miliki bersih tanpa noda. Kita bisa langsung X saja. Nah, ini kita X juga. Kita X juga ini. Dan kita install lagi Google Chrome-nya. Nah, ini dia setup Google Chrome sudah saya siapin juga di dalam bahan rar tadi. Kita langsung double klik aja untuk menginstalnya. Ya, seperti langkah awal tadi lagi lah. Jadi istilahnya Google Chrome tadi kita udah bersihin semuanya, nggak perlu capek-capek hapus history karena kita sudah uninstall, sudah bersih semuanya. Kita lakukan langkah seperti awal tadi untuk pemasangan Google Chrome-nya. Kita install aja seperti install pada umumnya di komputer ya. Buat teman-teman yang udah biasa di komputer pasti nggak aneh lah hal yang beginian. Dan kita lakukan seperti langkah awal tadi. Contoh di sini saya memiliki contoh misalnya RDP ini RAM 8 GB. Kita akan mengcopy semuanya. Kita double klik lagi untuk menandai atau untuk select all. Kita copy ini 30 profil Google Chrome-nya. Lalu kita paste lagi di desktop atau di layar utamanya, di layar utama komputer kita paste lagi di sini. Nah, ini kita memiliki 30 profil Chrome. Berarti di sini juga data profil-profil ini kita copy juga semuanya ya, 30 juga berarti ya. Nah, ini saya sarankan memiliki RAM 8 GB atau 4 GB ke atas lah. Kita copy data ini lalu kita paste di sini, kita klik tahan atau klik kanan tahan, lalu kita paste di sini. Nah, sama seperti langkah awal tadi, cuma bedanya di sini kita menginstal Google Chrome lagi kan. Yang jelas intinya sebelum masuk ke YouTube kita pastikan dulu VPN kita hidup, baru kita pergi ke YouTube dan lalu kita ketikkan judul. Setelah kita klik judul, kita klik video kita, yaudah. Kalau udah diklik videonya, yaudah tinggalin aja. Dia akan otomatis mengulang video itu selama 24 jam non-stop. Untuk memastikannya, kita bisa klik Shift, Control, plus Delete secara bersamaan. Nah, kita bisa lihat di sini. Data file kita sudah bersih. Jadi nggak perlu kita clear data lagi karena sudah bersih. Fresh seperti baru lagi. Buat yang mengalami error atau ekstensi dan setting-settingan yang sudah saya tanamkan di profil Chrome tidak muncul, itu dikarenakan OS Windows Server kita berbeda. Contoh di sini saya menggunakan OS Windows Server 2012. Nah, saran saya sebelum memesan RDP, bilang sama penyedia jasanya, tolong bikinin RDP yang OS-nya Windows Server 2012 atau R2 ini ya. Tetapi buat teman-teman yang udah terlanjur memiliki RDP yang bukan OS Windows Server 2012, Om bisa menggunakan cara manual seperti ini.
Setelah profil-profil ini kita taruh di desktop, kita buka dulu semua klon-klon ini. Saya akan mempercepat video. Di sini saya akan membuka 20 klon. Nah, setelah terbuka 20 klon, bisa langsung kita kill saja Chrome-nya. Oke, kill Chrome shortcut ini. Nah, terus kita buka yang profil 1. Nanti di profil 1 ini kita akan mendownload semua ekstensi yang kita butuhkan. Langsung saja kita buka profil satunya atau klon satunya. Nah, jika sudah terbuka, kita langsung saja ketik di address bar ini web store. Lalu kita klik yang Chrome Web Store ini. Dan di sini kita ketikkan VPN. Teman-teman bisa mendownload VPN kesayangan. Contoh di sini saya menggunakan Vector VPN. Nah, ini dia Vector VPN-nya, langsung saja kita klik. Lalu kita pilih Add to Chrome. Terus Add Extension. Nah, sudah. VPN ini kita klik dan kita beri pin dulu. Nah, kita sudah mendapatkan VPN. Sekarang kita pergi lagi ke pencarian ekstensi. Kita ketik di sini yang namanya Looper for YouTube. Nah, ini dia Looper for YouTube. Langsung saja kita download. Teman-teman bisa menambahkan ekstensi kesayangan yang lain seperti YouTube Nonstop dan Agentium, bebas. Di sini saya hanya menyentuhkan 2 ekstensi saja. Nah, setelah Looper for YouTube terdownload, kita bisa beri pin lagi Looper for YouTube-nya. Nah, di bagian atas sini kita klik kanan atau tahan di layar HP, terus kita pilih option. Nah, setelah masuk ke settingan ini, automatic kali loop every video ini kita checklist. Terus default autonya kita bikin 144p atau pixel. Nanti dia akan otomatis ngeloop video yang kita klik dan otomatis juga untuk memview video tersebut dengan kualitas 144 pixel. Jadi untuk mengurangi beban terhadap RDP kita biar nggak berat. Jadi RDP kita ringan dan bisa membuka lebih banyak clone tab browser. Jika sudah, browsernya bisa kita ek aja. Kita pastikan dulu terkill dulu ya menggunakan kill Chrome ini browsernya. Nah, selanjutnya di folder paste di sini. Nah, ini folder ini kita buka, double klik. Nah, setelah terbuka cari yang namanya profil 1. Nah, ini dia profil 1. Di sini banyak profil yang sebelumnya sudah kita buka. Nah, ini profil 1 kita buka aja. Nah, isi di dalam folder profil 1 ini kita copy semuanya. Nanti akan kita paste di profil 1, profil 2, profil 3, profil 4 dan seterusnya. Tahan di layar, copy, kita exit. Nah, setelah kita copy lalu kita pilih profil 2 ini dan kita pilih paste. Nah, biarkan dia berjalan untuk mempaste-nya ya. Jika muncul peringatan seperti ini, klik aja replace. Jadi intinya isi folder profil 1 ini kita akan copy paste ke dalam profil 2, profil 3, profil 4 dan seterusnya. Saya akan mempercepat video ini. Nah, setelah kita melakukan copy pastean dari isi folder profil 1 ke profil 2, profil 3 dan seterusnya, kita bisa langsung exit saja. Dan sampai di sini sudah selesai. Kita bisa tinggal membuka semua clone Chrome yang kita bikin tadi. Jadi intinya semua clone yang sudah kita taruh di desktop dia sudah terpasang ekstensi seperti profil nomor 1. Ya, boleh dibilang ini seperti transfer data dari profil 1 ke profil 2, profil 3 dan seterusnya. Dan folder RAR yang saya siapkan di deskripsi juga itu adalah transparan data yang sudah
saya bikin profil-profil sebelumnya. Nah, seginilah video ini. Jika video ini ada kekurangan, mohon maaf sebelumnya. Jika ada yang bingung, teman-teman bisa tanyakan aja di komentar, nanti sempatnya saya balas. Oke Om, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.